Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Shalom. Salam. GPDI Cituis yang dikasihi Tuhan. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya saya ucap syukur atas kepercayaan dari keluarga gembala, pendeta William Lao, dan jemaat GPDI Cituis yang saya kasihi. Kiranya kita tetap menjaga kesehatan di dalam masa-masa pandemi virus corona ini dan selalu mendekatkan hati kepada Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, bila sudah menemukan katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang juga di rumah, mari kita bangkit berdiri. Saya akan membantu Bapak Ibu saudara-saudari untuk membaca teks di dalam pasal 21 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kita baca bersama-sama ayat 19, 1, 2, 3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakannya demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan nama lengkap saya. Bila kita bertemu berpapasan di jalan, panggil saja saya Karsten ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya salah seorang penginjil yang berdomisili di salah satu gereja di Tangerang. Baik, kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan gembalakanlah domba-dombaku. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus merupakan masa pra kenaikan Tuhan Yesus di bukit. Di bukit mana? Di bukit Golgota. Di bukit Golgota tempat Tuhan Yesus disalibkan. Di bukit Zaitun. Tuhan Yesus naik ke surga di bukit Zaitun. Namun sebelum dia naik, dia menyampaikan pesan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bukan hanya pesan untuk kami para hamba Tuhan, benar ya Pak Pendeta? Tetapi bagaimana pesan ini juga disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Sekalipun kita tidak sekolah teologi,
ketika kalaupun kita tidak sekolah Alkitab, tetapi kita adalah hamba-hamba Tuhan di dalam menyatakan Injil di luar sana. Ada amin? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan penggembalaan, berkenaan dengan hidup di dalam Tuhan. Hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan ini untuk meneguhkan hati kita semua agar kita tetap berada di bawah pemimpinan Tuhan. Kita tetap berada di bawah pimpinan Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang anak-anak Tuhan yang sudah melenceng daripada firman Tuhan. Khususnya kami anak-anak muda, kami tidak bisa menjaga integritas kami di dalam mengikut Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda jatuh dalam dosa. Bukan hanya itu, berapa banyak kepala-kepala rumah tangga tidak bisa membawa keluarganya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena penggembalaan sudah hilang. Kepemimpinan Kristen di dalam keluarga, di dalam anak-anak muda saat ini sudah hilang. Sehingga apa? Kita mudah bernegosiasi dengan dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percakapan antara Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus merupakan percakapan yang begitu dramatis. 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus. 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan itu adalah, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kita ubah kalimatnya. Jemaat GPDI Cituis, apakah engkau mengasihi Tuhan? Jemaat GPDI Cituis, apakah engkau mengasihi Tuhan? Amin. Saya yakin dan percaya jemaat GPDI Cituis semuanya selalu memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan menyimak mengapa Tuhan mau berbicara kepada Petrus sebelum kenaikannya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15 sampai 16. Saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan. Saya langsung kepada inti dan bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini. Ayat 15 sampai 16. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Baik, saya sengaja memotong hingga di pertanyaan yang kedua. Karena di pertanyaan pertama sampai pertanyaan kedua, jawaban Petrus kepada Tuhan sama. Apa yang sama? Apa yang membuat jawabannya sama? Saya minta tolong operator untuk Cilaras untuk membukakan slide keempat di dalam firman Tuhan agar jemaat dan jemaat di rumah bisa melihat dan memahami. Di slide yang keempat. Baik, saya bantu karena kurang jelas ya, saya bantu. Ketika Yesus bertanya hingga 2 kali kepada Petrus, ia masih menjawab, aku, Petrus, mengasihi dalam bentuk phileo. Engkau, Yesus, dalam bentuk phileo. Apa itu phileo? Nah, kita langsung ke slide yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, phileo adalah kasih yang bisa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Artinya kasih ini muncul karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat, kasih karena saling menguntungkan, kasih karena saling menyenangkan, kasih karena saling mengagumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan jemaat Tuhan yang berada di rumah, Rasul Petrus di dalam pertanyaan yang pertama dan yang kedua, dia sudah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Tetapi kita perlu ketahui dalam hal ini
bahwa kasih yang ditunjukkan oleh Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus hanya sebagai kasih seorang sahabat kepada sahabatnya. Kasih seorang teman kepada sahabatnya. Kasih seorang sahabat kepada sahabat karibnya. Tidak masalah bagi kehidupan kita. Tapi itu bermasalah di dalam keintiman kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan. Kasih seorang sahabat ada yang salah? Tidak ada kasih yang salah di dalam kasih seorang persahabatan. Tidak ada. Tapi yang membuat salah adalah ketika kita memandang Tuhan hanya sekedar sahabat di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita dalam suatu masalah, karena ketika kita dalam suatu pergumulan, ketika kita di dalam satu persoalan, kita hanya memandang bahwasanya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena kita hanya melihat Dia sebagai seorang sahabat yang saling menyenangkan, yang saling menguntungkan, yang saling melengkapi. Namun tak kalah ketika kita hidup dalam kekecewaan, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Karena kita terlalu memandang Tuhan bukan sebagai Tuhan, seperti seorang sahabat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu boleh dilakukan antar sesama manusia. Tetapi bila kita menganggap Tuhan hanya sekedar sahabat kita, jikalau Tuhan memuji kita, apakah kita tetap menyediakan hidup kita kepada Tuhan? Belum tentu, saya yakin. Maka dari itu Tuhan Yesus bertanya yang ketiga kalinya. Di dalam ayatnya yang ke-17, mari kita simak firman Tuhan di ayat yang ke-17. Ini jawaban Petrus yang tepat di hati Tuhan pada saat itu. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ada satu penyerahan diri secara total. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, ketika Tuhan Yesus pada saat ini bertanya kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan Tuhan mendengar jawaban Petrus dengan begitu senang sekali. Dia bahagia. Karena kasih yang ditunjukkan oleh Petrus adalah kasih agape. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak memikirkan ini dan itu, yang penting aku jalan lurus kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang ada anak Tuhan di dalam sebuah masalah, bukan Tuhan yang salah. Mungkin kita yang kurang dekat kepada Tuhan. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan juga untuk saya. Tapi saya berani menyampaikan firman Tuhan ini karena saya sudah mengalaminya. Bahwasanya ketika kita di dalam sebuah persungutan, ketika kita dalam kekecewaan, kita menganggap Tuhan adalah teman karib kita. Tapi ketika kita melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita, kita mengalami Tuhan, kita tidak akan pernah berkata, Tuhan, aku mau nego-nego sama kamu. Tuhan mau apa? Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya seorang hamba Tuhan, saya punya masalah. Saya punya masalah Bapak Ibu, saya juga manusia. Ya, jangan karena saya sudah pakai baju kependetaan lalu saya dibilang orang paling kudus atau dibilang orang paling luar biasa. Karena selalu menyampaikan, saya juga tertimpa masalah Bapak Ibu. Tetapi cara kita yang berbeda. Ketika saya dihakimi, ketika saya dilucuti, ketika saya dijatuhkan, saya tidak pernah melihat siapa yang melakukannya, tetapi saya pandang Yesus. Karena Dia Allah yang membebaskan kita dari setiap masalah. Jikalau saya bisa,
Saya adalah keset. Hamba Tuhan itu keset. Kelihatan gak kamera? Hamba Tuhan itu keset. Gak ada harganya. Jikalau saya bisa, saya yakin dan percaya jemaat GPDI Cituis juga akan melebihi saya untuk semakin memuliakan Tuhan. Kita harus buat terobosan baru, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika gereja mau bertumbuh, jangan selalu mengeluh kepada pendeta, jangan selalu menyalahkan pendeta, jangan selalu menganggap pendeta yang selalu salah dan salah. Tapi bagaimana kita bisa mengoreksi diri dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang namanya mengerti kasih agape. Karena kasih agape tidak melihat siapa yang melakukan kesalahan, tetapi bagaimana membawa kesalahan itu diubahkan menjadi sebuah kebenaran. Karena hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kasih agape, bukan kasih filia. Kasih filia untuk seorang sahabat, lakukan kepada sesama. Lah, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah samakan teman, sahabat dengan Tuhan. Karena Tuhan, walaupun kita mengecewakan Tuhan, walaupun kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak pernah menyakiti hati kita. Sekalipun kita merasa jauh dari Tuhan, sebenarnya bukan karena Tuhan yang menjauh, tapi dosa itu sudah menghalangi kita. Sehingga kita lupa bahwasanya hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Sebab Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Oleh karena itu, milikilah kasih agape. Berapa banyak jemaat Tuhan saat ini menimba hartanya, ya, semangat mengumpulkan harta, ya. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan bagaimana? Ya, benar Bapak, Ibu. Berapa banyak hamba Tuhan saat ini ketika melayani dia maunya honorku berapa, PK-ku berapa, berapa banyak. Saya juga harus bicara tentang diri saya. Jangan hanya saya menasihati jemaat, saya juga harus menasihati diri saya. Hamba Tuhan, jemaat sama di mata Tuhan. Kita bersinergi melakukan kasih agape itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya sudah alami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, alami kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah mengikut Kristus, siap menderita dalam pemberitaan Injil. Amin. Mengikut Kristus, siap menderita dalam pemberitaan Injil. Saya bukan menakuti Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Ini firman Tuhan. Saya bacakan di ayat 18-19. Ini real. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau masih muda. Petrus. Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ini adalah nubuatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingat kisah akhir hidup Petrus? Kisah akhir hidup Petrus, ingat? Kisah akhir hidup Petrus, dia disalibkan melebihi Tuhan Yesus. Dia disalib terbalik. Makanya ada teks di ayatnya yang ke-16, kita kembali ke konteksnya. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, diikat, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Berarti berbicara kontradiksi, berarti berputar. Yesus menyadarkan Petrus bahwasanya dia nanti akan menjadi penginjil yang begitu menderita. Dia akan menjadi orang yang disalib terbalik karena mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan khawatir. Ini saya sampaikan agar kita menghargai bagaimana perjuangan para rasul ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada masa lalu. Kalau mereka tidak ada pada masa lalu, kita tidak ada sampai hari ini, Bapak Ibu. Karena mereka adalah bapak-bapak gereja yang sangat memberkati hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah,
Apakah kita disalib terbalik juga? Tidaklah. Tidak mungkin ya. Disalib seperti Tuhan Yesus saja udah. Kita pernah nonton The Passion of Christ ya? Waktu Tuhan Yesus disalib di TV. Di TV aja seramnya wow, begitu rupa ya. Apalagi aslinya Bapak Ibu. The Passion of Christ. Sutradaranya mengungkapkan bahwasanya film ini sebenarnya keasliannya 7 kali lebih sadis daripada yang ada di dalam The Passion of Christ. Karena semua kesaksian dalam penderitaan Yesus di dalam Via Dolorosa, di jalan salib itu tidak tertuang semuanya di dalam firman Tuhan. Karena yang esensinya saja yang dicatat, bahwasanya Yesus mati pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, memenangkan hidup kita dan menebus kita dari darahnya yang kudus. Itu intinya. Tetapi firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini adalah bahwasanya kita harus meneladani Petrus. Jikalau suatu saat nanti, ketika dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu dipercaya oleh keluarga gembala GPDI Citwis di tempat ini untuk melayani Tuhan, jangan neko-neko. Siap menderita. Siap menderita. Menderita soal apa? Waktu. Menderita soal apa? Tenaga. Menderita soal apa? Pikiran. Menderita soal apa? Ide. Menderita soal apa? Pengorbanan. Pengorbanan ada 2. Pengorbanan secara materi dan pengorbanan secara keaktifan di gereja. Dan yang keenam, Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah, jikalau saat ini hatimu belum merasa terpanggil untuk mengikut Tuhan, persiapkanlah hatimu. Persiapkanlah hatimu dari sekarang. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah nasihat sekaligus penyemangat hidup kita agar menjadi penggembala-penggembala baik dalam keluarga, gereja, sekolah, sektor-sektor pekerjaan apapun di dalam akhir zaman saat ini. Kita saat ini diinginkan oleh Tuhan, namun kita seringkali tidak peka dengan keinginan Tuhan ini. Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini semakin jahat. Banyak orang sudah mulai kehilangan kasih agape, kasih mula-mula kepada Tuhan, kasih yang tak bersyarat ketika mengikut Tuhan. Sudah banyak. Ini tugas siapa? Tugas saya? Tugas gembala? Bukan. Ini tugas kita bersama. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kita pejamkan mata. Haleluya. Saya undang Kak Kris untuk bernyanyi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Oh ya, berisi Elohim, Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan Engkau tahu setiap hati kami. Tuhan, jikalau saat ini ada hati yang terluka, ada hati yang rapuh, ada hati yang mulai kehilangan esensi dalam mengikut Tuhan, kembalikan Tuhan semangat kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Haleluya. Kami mau jadi saksi Tuhan. Kami mau jadi saksi bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi tempat pekerjaan kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini tidak hanya berlalu begitu saja Tuhan, tetapi menjadi rema di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, agar setiap suku bangsa datang menyembah. Haleluya.
Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap pejamkan mata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di rumah, angkat tangan di rumah. Bapak Ibu yang ada di gereja, angkat tangan semuanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kalau selama ini engkau mengecewakan Tuhan, katakan. Jangan malu, jangan lihat kiri kanan. Katakan. Katakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Katakan. Jangan dipendam. Katakan saja. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Terima kasih. Ampuni aku. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu kuserahkan, di mesbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, Yesus. Agar setiap suku bangsa jadikan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Datang menyembah-Mu, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar setiap suku bangsa, datang menyembah-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar setiap suku bangsa, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Kami rindu memiliki kasih agape Tuhan. Kami rindu melayani-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
pejamkan mata, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah yang mati bagi kami, bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri selama 40 hari dan menyatakan Pentakosta di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi hidup kami hari ini, dan kami tidak mau hanya sekadar mendengarkan firman. Kami rindu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jikalau di masa lalu kami sering menyakiti Engkau, jikalau di masa lalu kami sering mengecewakan Engkau, jikalau di masa lalu kami sering melakukan hal yang menyakiti hati-Mu Tuhan, hari ini, detik ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat GPDI Cituis ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati keluarga gembala yang senantiasa semangat setia melayani-Mu di tempat ini. Tuhan, berikanlah hati seperti baja, berikanlah pikiran seperti Tuhan, berikanlah kehidupan hamba Tuhan di tempat ini menjadi figur teladan yang menampakkan Kristus secara nyata di dalam kehidupan GPDI Cituis di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati penggembalaan di tempat ini. Hamba bersyukur ada rumah Tuhan di Cituis. Hamba bersyukur ada rumah Tuhan di Cituis. Kiranya kuasa-Mu Tuhan selalu bekerja secara signifikan di dalam pelayanan di tempat ini. Karena saya yakin dan percaya 1, 2, 4, 5, 10 tahun yang ke depan, rumah Tuhan di tempat ini akan menjadi saksi Tuhan di Tangerang dan khususnya bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman, sehingga kami tidak sia-sia Tuhan, baik hamba yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar, sehingga belalang pelahap maupun mamun tidak mencuri kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami yang sudah menikmati firman-Mu sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Baik, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing senantiasa diurapi, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak hanya sekedar pendengar, tetapi kita siap melakukan firman ini dan merenungkannya siang dan malam. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Amin. Kita terima firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar, kita terima, kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita jadikan Tuhan bukan hanya sebagai teman atau sahabat, ya, tetapi Dia, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memiliki kasih agape, kasih yang tidak menuntut aneh-aneh, tetapi kasih yang menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan.